perilaku masyarakat India masih menjadi sorotan. Berarti di sini attitude lah men ya. Attitude ya, berarti perilakunya di sini, perilaku masyarakat India ini masih agak kurang gitu ya. Masih agak kurang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami Sigma Team Production dengan aku Kemal Ezra Harahap dan rekanku Dito Atala Majid. ya. Jadi pada kali ini kita mempunyai segmen yang berbeda. Segmen berbeda. Dari Sigma biasanya kalau kami ngebahas video buat musik, fotografer. Pada segmen kali ini apa tuh? Kita mau ngebahas sebuah buku, ya kan? Ya, Dan pada segmen kali ini dinamakan dengan 3B. Bincang-bincang buku, wis. Iya. Jadi biasanya kalau Sigma itu ya mainnya musik ya kan, videografi, ini agak lain. Ya. Jadi agak lebih produktif gitu ya. Karena kebetulan ini tugas kuliah juga ya. Tugas kuliah aku ya kan. Jadi ini dibantu sama rekanku ada Dito dan juga temanku juga Jani sebagai monitoring. Enggak salah. Iya, masa. Ya, jadi Merusak kebetulan ini tugas juga. Jadi kita bakal bincang buku. Oke, jadi pada segmen 3B kali ini kira-kira buku apa yang mau kita bahas? Oke, jadi kita bakal bahas satu buku yang sangat luar biasa ya. Ini bukunya, ya. Ini judul bukunya India Bangkitnya Raksasa Baru Asia, calon pemain utama dunia di era globalisasi, unggul dalam teknologi informasi, layanan jasa, industri film, otomotif dan farmasi. Jadi buku ini diterbitkan oleh Buku Kompas pada Maret 2007 oleh PT Kompas Media Nusantara, Jalan Palmerah Selatan, nomor 26-28 Jakarta. Oke. Jadi kita langsung aja lah bahas buku ini kan. Ayo. Mari kita bahas bukunya. Let's discuss this book. Let's get it out. Jadi men, kira-kira kalau misalnya mendengarlah nama India, apa yang ada di kepalamu? Setelah kita mendengar nama India nih gitu. Dan India ini kan kalau di kepala orang-orang pasti kayak sebuah negara yang memang besar, pasti besar kan. Dan juga India ini kan termasuk ke dalam salah satu negara dengan populasi terbesar. Iya, bener. Tapi misalkan kita lah sebagai orang-orang awam dibilang India, pasti kan yang terlintas di kepala kita pasti adalah sebuah negara yang memang memiliki ekonomi menengah ke bawah pasti. Iya. Dan rakyat-rakyat di sana juga masih belum terpenuhi secara menyeluruh ekonominya, itu jadi kayak masih bisa dibilang negara yang miskin. Itu sih kalau misalnya mendengar nama India gitu. Ya, bener. Dari jawaban rekan saya tadi itu bahwasannya India itu yang kita kenal dulu itu bahwasannya negara yang miskin dan populasinya yang sangat padat gitu. Tapi di buku ini dibahas kebangkitan daripada India ini. Kebangkitannya dari sektor ekonomi, teknologi, farmasi, otomotif dan sebagainya. Jadi di buku ini bakal dibahas India bangkit. Seperti itu. Jadi di buku ini dijelaskan bahwasannya kebangkitan ekonomi India ini akan menjadi raksasa baru di Asia dengan bersama-sama dengan Cina juga. Pertama aku bakal kasih tahu biografi daripada negara India ini. Negara India memiliki ibu kota New Delhi dan kota terbesarnya itu adalah Mumbai atau biasa dikenal dengan Bombay. Bahasa resmi yang mereka gunakan itu adalah bahasa Hindi dan bahasa Inggris. Sistem pemerintahan memiliki bentuk Republik Federal dan kemerdekaan yang mereka dapat ini dari Inggris pada 15 Agustus 1947. Yes. Mata uang yang mereka gunakan itu rupiah dan lagu kebangsaan adalah Jana Gana Mana. Jadi di sini udah dikasih tahu kan bahwasannya India mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris. Ya memang India ini merupakan bekas penjajahan Inggris. Jadi wilayah India itu dijajah sama Inggris bersama dengan Pakistan. Tapi setelah melewati penjajahan dari Inggris itu pada tanggal 15 Agustus 1947, India mendeklarasikan kemerdekaannya dari Inggris. Ya. Dan di situ juga ada keputusan bahwasannya India menjadi satu negara yang berisikan orang-orang Hindu dan Pakistan menjadi satu negara yang berisikan orang-orang Islam. Oke, jadi itu untuk
pendahuluan untuk mendapatkan gambaran daripada negara India ini, kita langsung masuk ke pembahasan. Ya, pembahasan. Jadi tadi seperti yang udah kita bahas sebelumnya kan, bahwasannya kalau misalnya kita tahu India itu bahwasannya adalah negara yang miskin, negara yang padat dan sebagainya. Tapi seiring pertumbuhan ekonomi dan teknologi mereka, India ini diperhitungkan di kancah ekonomi internasional dunia. Tuh. Dia akan menjadi raksasa baru Asia seperti itu bersama dengan Cina kan gitu. Ya. Jadi dengan pertumbuhan daripada ekonomi India ini yang sangat pesat, diperkirakan di masa depan India ini akan bisa menyaingi negara-negara besar di dunia. Wah, luar biasa ya. Itulah India. Luar biasa. Jadi negara yang dulunya kita ketahui ya misalkan miskin Ya. dan teknologinya tertinggal gitu kan, tapi dengan seiring berkembangnya waktu, berkembangnya zaman, India itu bahkan diprediksi bisa menjadi raksasa Ya. di Asia. Benar. Luar biasa berarti, luar biasa sekali berarti India ini ya. Ya, Umar. Oke, jadi pada bab pertama judulnya itu adalah kekuatan dunia baru dan kebangkitan raksasa baru ekonomi. Ya. Jadi kemajuan ekonomi daripada India ini tidak lain dan tidak bukan karena diberlakukannya liberalisasi ekonomi Ya. pada tahun 1991 oleh Perdana Menterinya P.V. Narasimha Rao ya. Ya. Dan Menteri Keuangannya Manmohan Singh. Jadi liberalisasi ekonomi ini adalah suatu ekonomi yang menerapkan sistem kebebasan dan mengizinkan investor asing untuk berbisnis di bisnis domestik, seperti itu kurang lebih. Jadi kemajuan daripada India ini tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang teknologi. Mereka memulainya dari dunia pendidikan dengan mencetak tenaga ahli di bidang teknologi informasi hingga tercipta yang dinamakan Lembah Silikon India atau Silicon Valley of India. Jadi mereka ini mencontoh kayak yang ada di Amerika ya. Jadi di Amerika tuh juga ada lembah silikonnya. Jadi lembah silikon itu berisi suatu tempat yang isinya ada industri-industri komputer seperti itu kan. Jadi India mencontohnya dari Amerika Serikat, dan juga India juga punya lembah silikon India kayak gitu. Jadi di lembah silikon ini berdiri sekitar 200 industri besar peranti lunak dengan menyerap ratusan ribu karyawan. Luar biasa ya. Lalu India memiliki pemikiran bahwasannya membangun kekuatan di bidang teknologi informasi yang diyakini sebagai kekuatan ekonomi dari masa depan. Jadi mereka memang ibaratnya teknologi ini yang bisa jadi kekuatan di masa depan kan gitu kan. Jadi mereka udah memiliki pemikiran seperti itu gitu. Indonesia kapan? Jadi kita ambil kesimpulannya bahwasannya memang India ini sangat memikirkan pentingnya teknologi di masa depan. Ya. Gitu ya. Jadi kekuatannya dibangun dari teknologi sehingga membuat ekonomi India ini maju. Gitu. Nice. Good job, Prindapan. Oke, good job Prindapan ya. Ya, good job, Prindapan. Perindapan ya. Jadi kemajuan daripada India ini nggak hanya teknologi, ekonomi, dan mereka ini juga bergerak di dalam bidang otomotif. Banyak mesin-mesin yang itu udah dari India gitu. Terus hampir semua produsen mobil terkemuka dunia sudah membangun fasilitas produksi di India. Kelak industri otomotif India bakal menyaingi Jerman, Korea Selatan, dan Jepang. Wah. Jadi men, kira-kira apalah yang kau tahu tentang produksi mobil di Jerman? Apa tuh mereknya? Jadi kalau misalnya kita di Jerman ya kan, produksi mobil di Jerman itu udah lumayan mendunia lah. Salah satu yang kita tahu yaitu adalah mobil sport. Oh, ya Porsche. kan? Mobil sport ya, mobil sport mereknya Porsche. Iya. Beh, itu dari Jerman men. Bayangkan, itu Porsche yang sekarang udah kita tahu, yang udah mendunia sekarang itu bakal disaingi oleh India. Ih, itu dia poinnya men. Itu dia poinnya. Gitu. Kayak kalau dari apa Jepang apa Toyota, Honda ya kan? Ya, Jepang ada Toyota, ada Itu Honda. juga yang biasanya kita pakai sehari-hari di Indonesia itu bakal disaingi sama produksi otomotif India. Wih, Yes. luar biasa Indianya. Tanganlah, aplaus. Oke, jika tadi kan itu kita bahas dalam bidang otomotif, India juga seperti yang kita tahu udah kita bahas tadi di awal, India ini sangat maju dalam bidang perfilman ya kan. Seperti film mereka itu Bollywood ya kan. Ya. Bollywood ini udah menyaingi produksi film Eropa yaitu Hollywood ya. Terus di sini
Dijelasin hasil produksi Bollywood kini menyaingi Hollywood. Bollywood mengacu pada jumlah produksi yang dihasilkan dan jumlah tiket yang terjual. Jadi memang kayaknya memang maju kali ya Bollywood ini ya. Kalau industri perfilman di dunia sekarang memang ada dua itulah, Hollywood dan Bollywood ya kan. Kita lihat aja channel nomor 1 di dunia dengan subscriber paling banyak tuh apa? T-Series. T-Series itu channel perfilman India kan gitu. Channel YouTube. Ya, channel YouTube yang isinya tuh kayak tentang perfilman di India lah gitu. Dan itu sekarang memiliki subscriber terbanyak di dunia. Kalah The King of YouTube ya kan? Ya, kemarin PewDiePie tersalip oleh T-Series. Iya. Itu dia poinnya. 150 juta subscriber sekarang di T-Series. Dan itu kan menunjukkan betapa berkembangnya industri pervideoan atau perfilman, per-YouTubean negeri India. Vrindavan ya men? Vrindavan. Oke, jadi misalnya kita dari tadi tuh ngebahas kemajuan India ya kan, dari segi berbagai bidang. Sisi positifnya aja kita bahas dari tadi. Rupanya juga India mempunyai sisi gelap di buku ini. Sisi lain daripada India modern. Jadi dibalik dari kemajuan India itu, jadi ada memang beberapa sisi gelap yang di India yang dijelaskan di buku ini. Oke, what is that? Apakah itu? Di sini di buku ini dijelaskan bahwasanya di balik kemajuan dan pertumbuhan ekonominya yang luar biasa, perilaku masyarakat India masih menjadi sorotan. Berarti di sini attitude lah ya. Attitude ya, berarti perilakunya di sini, perilaku masyarakat India ini masih agak kurang gitu ya. Lalu ada juga ini bahwasannya orang India tuh sering saling serobot jalan gitu. Amburadul gitu. Oh iya, tahu aku. Iya, pernah juga tuh di beberapa video kan. Ada kan misalkan ada di YouTuber yang keluar negeri misalkan ke India kan. Bisa dilihat tuh video-video mereka yang menampilkan masyarakat keadaan dari orang-orang India yang kayak bungkalan gitu. Iya. Gitu. Bener. Ada tuh. Ya, orang India nih memang di buku jelaskan ini sering saling serobot jalan. Dan orang-orang sering menilai budaya sebuah bangsa dari cara kita berperilaku di jalan raya. Jadi seperti itu. Dan juga masyarakat di Mumbai ini tidak bersahabat katanya di buku ini. Tidak bersahabat itu maksudnya tidak bersosialisasi gitu. Tidak bersosialisasi. Mungkin karena di Mumbai ini salah satu kota besar di India. Jadi mungkin orang-orang kaya lah gitu kan. Jadi agak susah bersosialisasi. Dan juga ada sisi gelap dari India modern ini yang memang agak sedikit gawat ya. Misalnya maraknya pemberitaan dengan meningkatnya jumlah kasus kekerasan atau kematian terhadap perempuan. Berarti kasus kekerasan atau kematian perempuan ini cukup tinggi di India gitu. Dan ini disebabkan karena mahar gitu loh. Karena mahar. Ya, perempuan tuh. Ya, kalau misalnya di Indonesia kan laki-laki yang ngasih mahar perempuan kan. Kalau di India yang perempuan ngasih mahar laki-laki. Jadi selain daripada kasus kekerasan dan pembunuhan terhadap perempuan ya kan. Jadi orang-orang di India ini sering mendiskriminasi perempuan. Mereka beranggapan bahwasanya perempuan ya gak ada apa-apanya gitu. Terus di sini didiskriminasi juga kepada orang-orang memiliki kalangan orang-orang yang buta huruf seperti itu, rendah pendidikan, kekurangan di sini orang-orang ibaratnya orang susah lah kan gitu, didiskriminasi sama orang-orang yang lebih baik ekonominya. Dan juga yang kita tahu kan di India ini kan agamanya agama Hindu. Jadi di agama Hindu ini ada yang namanya penerapan sistem kasta, ya kan? Jadi kasta ini yang memisahkan golongan-golongan sosial di India itu, maka terjadilah diferensiasi sosial. Perbedaan status sosial di India seperti itu. Karena penerapan sistem kasta yang tadi maka terjadilah diskriminasi. Jadi dari sisi modernnya India ini juga India memang mempunyai sisi gelapnya juga ya, kayak yang tadi udah aku sebutkan juga. Juga India ini terdampak sama polusi diakibatkan industri-industri yang mereka bangun gitu. Jadi pasti ketika kita membangun industri itu pasti ada dampaknya bagi kita. Terus kayak yang tadi aku bilang, kesenjangan status sosial, kekerasan yang masih tinggi, dan juga masih ada beberapa daerah yang dilanda kemiskinan di India ini gitu. Jadi ya memang tidak dapat
dipungkiri karena memang kesempurnaan hanya milik Tuhan kan gitu ya kan. Jadi mau kita cari-cari baiknya terus pun ya pasti tetap adalah tidak baiknya sisi gelapnya kan gitu. Oke, jadi dari tadi kita udah membicarakan inti-inti daripada buku ini. Sampailah kita di akhir pembahasan buku ini. Jadi kesimpulannya bahwasannya India yang kita kenal dulu bukan India yang kita kenal sekarang kan. Kayak lagu Tegar aja ya kan. Kayak ya memang India yang kita kenal dulu bukan seperti India yang kita kenal sekarang dengan kemajuan ekonominya, kemajuan teknologinya, kemajuan dalam bidang otomotif, film, farmasi dan lain sebagainya. Jadi India ini sangat berkembang pesat ya dalam 1 dekade terakhir ini. Jelaskan di buku ini. Jadi sebenarnya ya kan buku ini sebenarnya bisa menjadi cerminan bagi negara Indonesia. India aja bisa, kenapa Indonesia enggak kan gitu kan? Kenapa Indonesia enggak bisa? Sementara kalau kita lihat dari sumber daya manusia, rakyat Indonesia nggak lebih padat daripada rakyat India, kan gitu. Terus sumber daya alam apalagi sangat berlimpah sumber daya alam di Indonesia ini, ya kan. Sementara di India ya masih bisa dibilang lebih banyak lah sumber daya alam di Indonesia daripada India. Kenapa Indonesia tidak bisa seperti India, kan gitu. Kalau dari Dito sendiri lah gimana dari pembahasan kita mengenai buku kali ini? Jadi gini, kesimpulan yang aku dapat dari buku ini adalah kayak India itu ibaratnya mereka diam-diam gitu ya. Mereka walaupun kita mengenal mereka sebagai negara yang kekurangan, negara yang standar masyarakatnya di bawah rata-rata, tetapi dengan majunya teknologi sekarang mereka tuh semakin gesit, mereka semakin terus belajar, mereka semakin terus berkembang dan akhirnya diprediksi bisa menjadi macan Asia, raksasa baru Asia, dan bakal menyaingi negara-negara besar di Eropa, dan bakal menyaingi negara-negara besar, negara-negara maju lainnya yang seperti kita tahu sekarang, seperti kayak tadi dibilang Jerman dari segi otomotif kan, Jerman, Korea dan sebagainya gitu. Dan mudah-mudahan ya itu bakal terjadi juga sama negara kita Indonesia, negara kita tercinta ini kan, gitu. Nah India aja yang memang dia standarnya yang tadi dia awal rendah itu bisa loh menjadi macan Asia dan raksasa Asia gitu kan. Kenapa Indonesia nggak bisa gitu? Balik kepada kalian masing-masing lah, kepada kita semua rakyat Indonesia. Gitulah kesimpulannya. Oke. Itu poinnya ya, sangat bermanfaat. Berarti kesimpulan daripada yang Dito bilang ini ya memang kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Siap nggak untuk perubahan, siap nggak untuk kemajuan gitu. Oke, jadi sampailah kita di akhir pembahasan kita tentang buku ini, buku India Bangkitnya Raksasa Baru Asia, calon pemain utama dunia di era globalisasi. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang mau membaca buku ini bisa beli bukunya di Tokopedia atau online shop di kedai Menol, atau bisa kabarin saya saja, bisa biar kita alokasikan di mana belinya. Semoga video ini memberikan manfaat dan menambah ilmu bagi kita semua, menambah wawasan dan menambah bahan bacaan kita juga. Mantau ada yang hobi baca bisa menambah bacaan. Semoga nanti kita bertemu lagi di next video-video selanjutnya. Mantau ada kesempatan lagi untuk membahas buku ya kan. Kayak ini cukup produktif ya, cukup edukatif ya. Bagus sih konten kita kali ini ya, cukup edukatif ya. Semoga kedepannya bakal ada buku-buku yang bisa kita bahas bersama lagi supaya bisa menambah wawasan dan menambah ilmu kita masing-masing. Iya benar. Jadi sampai ketemu di next video. Kami dari Sigma Team Production, saya Kemal Ezra Harahap. Saya Dito Atala Majid. I'm signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.